Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dengan ridho dan rahmat Allah semata kita berada di masjid pada pengajian rutin hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Samheri. Dan seperti biasa Ustaz Samheri akan menyampaikan paling tidak 20 menit. Setelah itu kita ada diskusi ataupun ada pertanyaan yang bisa memperkaya ilmu kita dan bisa memantapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samheri. Yang perlu kita ingat bahwa ini adalah kajian ilmu dan harus bisa dilaksanakan. Ini yang terpenting. Kita tidak hanya mendengarkan tapi bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Samheri. Untuk itu sepenuhnya kami persilakan Ustaz Samheri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Haitsu qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati para ulama, para asatidz, para pengurus alias takmir masjid Hikmah, yang seluruhnya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dicurahkan, selalu dihadiahkan dengan berbagai hikmah sesuai dengan nama masjid ini. Amin, Allahumma amin. Ayat yang dibacakan tadi, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib salah satunya adalah kiamat. Sesuatu yang gaib adalah pahala, kata ada surga, neraka. Bahkan ajaran inti Nabi Muhammad SAW itu gaib. Apa? Tentang Allah, tentang Tuhan. Bisa nampak? Enggak. Kalau yang nampak pasti itu makhluk, bukan khalik. Nah, apa korelasinya dengan pembahasan malam ini? Malam ini kita diminta untuk pembahasan tentang bagaimana sih sholat itu bisa membentuk jati diri seorang muslim sejati. Maka kita harus memulainya dari pertama kali.
Pertanyaan ini harus dijawab dulu. Apa pertanyaannya? Kenapa kita harus mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul? Pertanyaan ini kemudian kalau kita jawab dengan ayat-ayat Allah, maka ini diajarkan oleh Allah di dalam surat Taha ayat 14. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, Inni anallahu la ilaha illa ana. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain ana, aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kalau sudah berkaitan dengan tauhid, Allah menggunakan ana, Allah menggunakan ni. Tetapi kalau berkaitan dengan hal-hal ada faktor eksternal, ada faktor selain Allah, biasa Allah menggunakan nahnu. Contoh ketika Allah menurunkan Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Atau yang biasa ayat yang selalu jadikan proteksi diri kita, Inna nahnu nuhyil mauta. Kami di situ enggak menggunakan ini anak uhyi, enggak. Inna nahnu nuhyi. Kenapa? Karena masih gunakan faktor X, malaikat, faktor yang lain, dan lain sebagainya. Ayat ini yang menjadi tumpuannya adalah fa'budni, sembah aku. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana aku harus menyembahmu Tuhan? Kenapa aku harus menyembahmu, kan itu? Fa'budni. Ayat itu berlanjut, wa aqimis sholata lidzikri. Caranya bagaimana? Dirikan sholat. Wa aqim, bukan menggunakan wa hum. Kalau qama yaqumu, berdiri. Tapi kalau aqama yuqimu, mendirikan. Mutaati kata orang pondok itu, perlu objek. Tapi kalau qama, enggak, lazim. Qama Muhammad Ra'i berdiri, enggak perlu objek. Tapi kalau aqama Muhammad Ra'i sucipto, Muhammad Ra'i mendirikan sucipto. Di sini wa aqim. Kalau fi'il amarnya qama, tapi kalau fi'il amarnya aqama, mendirikan, aqama, aqim. Dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Mengingat apanya? Agar manusia itu tidak lupa. Karena memang manusia dikasih nama nisyan, karena memang memiliki sifat lupa. Kalau ada yang lebih baru, yang lama biasanya dilupakan. Makanya banyak yang lebih tua, karena yang lama dikasih nama manusia itu dengan bahasa nisyan, insan, karena lupa. Maka untuk mengingat Allah itu bagaimana? Maka sholat itu dibagi-bagi menjadi 5 waktu itu. Nomor teleponnya lengkap, 2, 4, 4, 3, 4. Itu untuk calling kepada Tuhan. Yes. Nah, baru-baru ini kemudian timbul pertanyaan, oh itu ditipu. Yang benar itu hanyalah 3. Mereka taunya hanya setong ayat, yaitu surat Al-Isra ayat 78. Apa bunyinya? Ada yang pernah dengar? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqim, aqim itu fi'il amar daripada apa?
aqim, dirikanlah salat, aqimis salat, dirikanlah salat lidulukis syamsi, lidulukis syamsi. Li ini bisa bermakna lil milki, punyanya, kepemilikan, lil milki. Jadi misalkan al masjid taqwa li Muhammadiyah, masjid taqwa punyanya Muhammadiyah, umpama li yang bermakna lil milki. Ada li, kalau ini panjang nanti urusannya Pastor Pai itu ada pembahasannya. Tapi li yang ini bermakna apa? Li ini bermakna ba'da. Ulama mufassir bersepakat bahwa li ini bermakna ba'da, yakni lidulukis syams, yakni ba'da zawalis syams, setelah lengsernya matahari, tergelincirnya matahari. Jadi mulai tergelincir matahari ila ghasaqil lail, hingga terbentangnya malam. Jadi dianggapnya itu mulai duhur, kemudian ghasaqil lail, terbentang malam, berarti isya. Lalu kemudian wa Qur'an al-fajr, dan yang ketiga adalah fajar, salat fajar, salat subuh. Ada yang nelfon kepada saya, Ustaz, gimana ini cara nanggepi ini? Saya sudah biasa di pondok, itu lagu lama sebenarnya. Itu orang baru dengar itu berarti. Kalau yang mempermasalahkan masalah ini, saya di Ali ini sudah perdebatan sampai jam 12 malam, terus terang. Jadi saya bilang itu nggak perlu didengar, karena itu perlu kajian, saya bilang, biar menyadarkan semua orang, saya bilang. Loh, jadi gimana ini yang benar Ustaz? Kok hanya 3 beneran? Lalu kemudian saya bilang, ayat itu jangan hanya dibaca ayat yang itu. Membaca ayat itu, orang yang mengatakan sholat hanya 3, alasannya karena kan harus dibaca dengan hadisnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, mereka bilang. Aliran seperti ini biasanya disebut, kalau di Malaysia disebut ingkarul hadis, nggak menerima hadis. Dan memang betul, ketika saya tanya, kami tidak percaya dengan hadis-hadis, kata mereka. Kenapa? Karena hadisnya banyak yang dhaif. Karena hadis masa Nabi itu nggak perlu dicatat, kata dia. Jadi kami hanya percaya ayat. Oh, kalau begitu, bagaimana Anda bisa percaya ayat? Tidak percaya hadis, tapi engkau lebih percaya kepada terjemahan. Lu kok bisa percaya? Ustaz bilang saya ini percaya kepada terjemahan saja. Lihat, saya bilang, wa Qur'an al-fajr. Kau artikan salat subuh, di mana ada kata subuh di situ? Saya bilang. Liduluki syamsi, itu di mana ada kata duhurnya? Itu yang ada duhur kan? Anda percaya kepada terjemahan dalam burung duhur. Janganlah begitu. Pemahaman yang sepicik seperti itu, mungkin saya bilang engkau mencari sensasi agar subscribe semakin banyak, yang nonton view-nya kamu banyak. Emang ada hadis yang lain, kata dia. Memang ada ayat yang lain. Lu coba dibaca surat Rum ayat 17 dan 18-nya, saya bilang. Ya, ada bapak-bapak yang bisa dilihatkan, biar lihat langsung pada ayatnya. Halo? Biar enggak hanya dengar saja. Biasanya kalau hanya dengar biasanya perempuan. Bisa dibukakan? Ayat surat Rum ayat 17-18. Ada? Silakan. Fasubhanallahi hina tumsun. Ada?
Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Coba diperhatikan ayat ini. Kalau kau main terjemahan, comot sana comot sini, ya pantas Anda makin sesat, saya bilang. Allah sudah memberikan jaminan orang yang beriman itu pastikan dia tahu dan selalu sadar waktunya orang itu sholat kapan. Itu pasti mereka yakin. Gimana? Ada ayatnya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu apa? Orang beriman itu pasti tahu dah. Sadar ketika orang mau sholat, adzan kan dibagi. Itu kan ini sholat yang dikiri tadi. Ketika adzan subuh dia adzan ya Allahu Akbar. Apa? Tujuannya lidzikrillah. Ada. Fasubhanallahi hina tumsun. Hendaknya kamu itu menyucikan Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Hina tumsun. Ada? 17 dan 18. Nah, silakan dibaca terjemahnya bagi orang-orang yang hanya meyakini terjemahan. Ya, fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Ketika, nah ini coba diperhatikan. Hina tumsun ayat 17-nya, 18-nya walahul hamdu fis samawati wal ardh. Kamu selayaknya pada Dia Allah. Alhamdu fis samawati wal ardh. Berterima kasih di langit dan di bumi karena itu punyanya Allah. Caranya bagaimana? Tadi laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Perintahnya jelas. Salat kamu tujuannya adalah itu agar kamu selalu ingat bahwa kamu itu punya tugas, ada tupoksinya. Terus kemudian wal ardu wa asyiya wa hina tubhirun. Ini berarti yang disebutkan hina tumsun, masaul khair. Yang tengok acara apa yang modul biasanya masaul khair. Apa dah? Tadi masa malam, petang. Kamu semestinya berzikir. Berzikir itu apa? Tidak sholat itu perincian daripada tadi. Wa hina tusbihun. Jadi petang. Tusbihun berarti subuh. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan. Asyiyan malam. Lalu kemudian hina tudhirun, zuhur. Lalu kemudian isya Ustaz. Kan koran. Kan itu. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan apa ayat di Al-Isra yang 78 tadi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail. Penjam malam. Jadi maghrib, isya, subuh. Cuma namanya kadang ada yang mengatakan fajar. Nah itu berdasarkan Arab menyamin subuh, menyamin fajar. Sebut fajar karena sholat itu masuknya ditandai dengan terbitnya fajar. Halo, jelas. Disebut subuh karena bangun tidur pagi maksudnya. Makanya kalau di pondok-pondok yang orang-orang bicara bahasa Arab selamat pagi, bukan salamul pagi, nggak ada. Yang ada sabahus surur, sabah kulaku, sabahan mubakiran, pagi dini. Jadi lagi-lagi kita diuji keyakinan kita itu tangguh enggak. Dengan cara kita digoyahkan keyakinannya terhadap Al-Quran. Karena memang orang-orang orientalis itu berkeyakinan hasil kajian mereka adalah orang orientalis. Siapa orang orientalis Ustaz? Orang orientalis adalah orang barat yang mempelajari Islam. Entah itu Yahudi ataupun Nasrani mempelajari Islam.
Mereka mengkaji tentang peradaban Islam, tentang bahasa Arab, tentang budaya Islam, tentang agama Islam. Tetapi kebanyakan mereka itu bertujuan mencari kelemahan dan kekuatan Islam. Apa umat Islam? Kenapa umat Islam ini susah dikalahkan? Itu kan dicari kekuatan. Oh, nah hasil kajian mereka, ternyata umat Islam ini nggak mungkin dikalahkan selagi satu, tauhidnya kuat kepada Allah. Dua, umat Islam tak kira terkalahkan selagi umat Islam itu masih berpegang teguh kepada kitab sucinya, Al-Quran. Tiga, umat Islam tak mungkin terkalahkan selagi umat Islam itu masih menjadikan pedoman dan percaya kepada para ulamanya. Tak nafsirakin tibi maksudnya. Empat, nah ini yang jadi perhatian. Empat pilar ini kalau sudah umat Islam rapuh, pasti umat Islam kalah. Yang keempat, umat Islam tak kira terkalahkan selagi umat Islam itu ukhuwah Islamiyahnya masih kuat. Apa yang dilakukan? Kajian ini kemudian sudah banyak sukses. Kita mulai dari Gun Baba, ukhuwah Islamiyah. Ini sempat digunakan oleh Inggris untuk menyerang dan mengalahkan India saat itu. Inggris untuk menjajah India susah sekali. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisa kekuatan Islam kerajaan Mughal di India. Jadi umat Islam di sana saat itu kuat sekali. Maka Inggris menggunakan metode yang terakhir ini. Apa? Umat Islam ini harus dipecah kekuatannya. Caranya, aliran-aliran sempalan Islam yang sudah terkeluar itu kemudian dibidik dan dibiayai oleh mereka. Yang kita kenal hari ini adalah aliran Ahmadiyah. Ketika umat Islam saat itu sudah atokar antara yang satu dengan yang lain, Inggris sukses masuk India. India kemudian terkalahkan dan terjajah oleh Inggris. Kemudian itu dulu. Yang terbaru adalah ini metode yang terakhir ini sempat digunakan oleh Amerika untuk menaikkan penghasilan negaranya sekaligus strategi penguasaan dan mengekalkan kuasa dia terhadap negara-negara di dunia ini. Caranya bagaimana? Amerika kemudian membentuk melalui menteri luar negerinya, membentuk apa? Membentuk yang namanya aliran ISIS. Umat Islam yang PA pendek akalnya, mudah terprovokasi, itu dijadikan sampel oleh mereka bahwa Islam itu adalah keras kepala. Maka yang ditampilkan di ISIS itu apa? Yang ditampilkan kalau kita dengar ISIS, maka ISIS itu tukang potong tangan. Sehingga kemudian itu sebagai perwakilan daripada Islam, kata mereka. Islam itu potong leher, Islam itu pemerkosa terhadap non-muslim. Dikonotasikanlah kemudian Islam itu
sedemikian jelek dan keras kepala. Loh, kan memang kenyataannya Islam itu potong tangan. Lihat kapan dan bagaimana. Potong tangan itu tak semua orang mencuri dipotong tangan. Ada batas minimalnya. Itu pembahasan lain nanti. Intinya itu digunakan. Lalu kepentingan Amerika apa Ustaz dengan adanya ISIS yang keras kepala itu? ISIS yang teroris itu? Kepentingannya apa? Satu, ketika ISIS menyerang banyak negara, apa yang diperlukan? Senjata, yes. Senjatanya dari mana? Senjatanya dari mana? Amerika. Kalau ada kegaduhan, ada peperangan, yang diuntungkan siapa? Produsen persenjataan, produsen kapal perang, baju, boleh. Lalu kemudian dikonotasikan bahwa ini perwakilan Islam, makanya dinamakan ISIS, ISIS, Islamic State in Iraq and Suriah. Seolah-olah Islam itu diwakili itu negara Islam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ketika mendengar Islamic State, negara Islam, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah orang yang kata kok ada mendengar nama Islam, nanti potong tangan, nanti pembunuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain Islam mengajarkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dengan cara apa? Kita korelasikan ini sekarang. Orang kalau sudah sholatnya benar. Nah, jadi tadi waktunya dulu kan? Waktunya. Jadi waktu sholat itu kapan waktunya kita untuk sholat? Maka kemudian kita tetap memerlukan yang namanya hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim misalkan dijelaskan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalatis syams. Waktu salat zuhur. Jadi tadi salat yang al-Isra mulai tergelincir matahari hingga malam terbentang, itu kan berarti isina pada waktu sholat mulai dari zuhur ke jompat areng, mulai jompat areng ya sampai elang malam kemudian ganti fajar, kan begitu. Tapi kan nggak jelas kasih, sehingga kemudian diartikan hanya 3 waktu. Padahal 3 waktu yang dimaksudkan di sini adalah digunakan untuk orang yang sholat jamak, kebolehan sholat jamak, zuhur ke asar atau asar ditarik ke zuhur, maghrib bersama isya atau isya bersama maghrib. Lalu kemudian subuh wa Qur'an al-fajr itu setong nggak bisa dijamak. Halo, jelas? Nah, maka dijelaskan tadi bukan zuhur. Bagaimana zuhur? Waktu dhuhri idza salatis syams. Waktunya salat zuhur itu ketika matahari mulai condong ke barat. Wa kana dhillur rajuli ka tulihi ma lam yahdhur waqtul ashr. Sampai mulai orang memancing, kalau dia berdiri, kalau bayang-bayangnya itu sudah lebih panjang daripada orangnya, maka itu zuhur mulai tergelincir sampai ke sebelah barat, sampai datang waktu asar. Lalu kemudian waktu asar, adapun waktu salat asar malam tasfarus
selagi matahari itu belum menguning, itu yang sempurna. Bagaimana kalau kemudian seorang sholat asar memang lupa selupa-lupanya, atau bangun tidur tiba-tiba dia sholat 1 rakaat, setelah 1 rakaat ternyata ada, dilanjutkan atau berhenti? Lanjut, karena hadisnya di sini dinyatakan kalau orang sholat subuh atau sholat asar bagian hanya 1 rakaat, setelah rakaat kedua kemudian adzan, maka hakikatnya kata hadis ini berikutnya nanti itu sudah dapatkan dianggap milo alias kadiopo sholat asar. Ya. Waktu sholat maghrib, ada pun waktunya sholat maghrib, malam yaghrib sabah, selagi ondum merah itu masih tidak hilang, artinya masih ada. Ustaz, kalau hujan seperti ini gimana melihat ondum merah? Kalau sekarang apa? Tahu saatnya apabila ada TV. Bagaimana benar kita yang penting kita tahu waktu. Yang memang dia permainkan waktu tepat kasih. Sumun apa dari itu sumun itu? Sumun tepat kasih sumun yang ini ada Allah hayya 'alas shalah, malah kemudian merasa terganggu harapan ada lebih. Nah, jadi terjawab sudah. Ada orang memang mengatakan itu tidak ada, itu ketipu yang sholatnya di Makkah. Jadi dijawab di sini ada ayat yang lain yang menjelaskan itu semua. Jadi kalau mau ditanya lagi sebenarnya, kalau hanya orang percaya kepada Quran saja tanpa hadis, didampingi hadis, ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Contohnya apa? Contoh, di Quran itu ada sholat berdiri. Sebagai apa? Wasjudi warka'i, surah as-sajud, surah al-ruku, baca surah al-tajud. Intinya apa? Mereka itu mempermainkan imannya orang ini biar tidak lagi menjalankan syariat Islam. Kalau umat Islam sudah nggak menjalankan syariat Islam, apalagi yang ditunggu? Pasti umat Islam lemah, pasti itu sudah. Jadi tadi ada 5 hal itu yang memang kita digerogoti melalui 5 hal itu. Nah, maka untuk korelasinya, caranya bagaimana agar sholat itu betul-betul berdampak dalam kehidupan nyata. Maka di situ Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman yang beruntung seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cara yang benar setelah kita tahu waktunya, maka salat itu mestinya dikerjakan secara khusyuk. Lalu pertanyaan lagi, Ustaz, khusyuk itu apa? Allah jelaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah 45-46, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau ada masalah, kalau engkau ditimpa musibah, kalau engkau dalam kesusahan, kalau engkau mau bersyukur kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah bis-sabri dengan penuh kesabaran, was-shalah dan salat. Wa innaha lakabiratun, tapi perlu diperhatikan, salat itu berat sekali. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa khusyuk? Ayat itu berlanjut, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Khusyuk itu adalah orang ketika sholatnya dia itu suman, ajabis, mulaqu rabbihim, perasaannya merasa bertemu dengan Tuhannya.
Bertemu dengan Tuhan itu seperti apa, Ustaz? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Bertemuan engkau dengan Allah itu kamu seolah-olah beribadah atau melakukan sesuatu itu seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau nggak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinkan dirimu bahwa Dia Allah selalu melihatmu. Kenapa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatanmu nggak mungkin bisa melihat Allah di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Dia Allah selalu melihatmu. Nah, logika yang paling mudah bahwa Allah itu selalu melihat kita. Kalau kita ikut lomba, apa yang terjadi? Kalau ikut lomba, kita kan jalan, kita itu diperbaiki sedemikian rupa. Benar? Pakaian kita pakai pakaian yang terbaik serapi mungkin. Betul? Kenapa? Kenapa Pak Tono? Karena hati kita merasa dinilai, diperhatikan oleh dewan juri. Kalaupun kita tak tahu yang mana satu dewan jurinya. Betul? Begitu pula mestinya kita itu merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Hilang semuanya. Kenapa? Merasa dilihat, diperhatikan. Malu, tunduk dan patuh hati ini. Nggak mungkin nyarjana, nggak mungkin. Kenapa? Itu waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk ditemui, bertamu. Kalau bahasa Maduranya, Allah sedang open house untuk siap didatangi tamu-tamunya. Siapa tamu-tamunya? Tadi yang dengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka rugi banget kalau kemudian sholat nggak tumanina, apa krepeng pada bener gerbong kaleng. Itu sangat rugi. Kenapa? Itu sedang disorting, diabadikan. Oh, kita sedang disorting, merasa entok dulu. Ini sedang memperbaiki dulu. Kan begitu toh? Selfie itu. Apalagi kita yang perhatikan ini Allah, bukan hanya kamera, kawan. Nah itu. Nah, nilai ini kemudian kalau dibawa keluar sholat, maka orang sholat itu nggak mungkin dia akan berbuat yang ceroboh. Kenapa? Mulaku roti. Dapat? Sudah lebih. Tadi di waktu 20 menit. Nah, kurang 3 menit. Oh masih ada? Kurang 3 menit. Oh nggak masih ada. Oh iya, saya kasih tahu kelemahan saya itu kadang hanya waktu terbuang keboranan. Ya. Jadi sholat itu tadi, sholat yang baik, sholat yang bisa berdampak adalah sholatnya orang yang bermula dari iman, yang tahu caranya sholat, kemudian berdampak kepada di luar sholat. Karena sholat yang tidak berdampak dalam hidupnya itu dianggap bohong. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim. Tentang sholatnya dia lupa. Tentang sholatnya jangan lupa, bukan dari sholatnya, bukan fi sholatihim, an sholatihim. Tentang sholatnya dia lupa. Dia sholat, dia haji, tapi anak yatim di sekitarnya tak diperhati. Orang miskin kelaparan, engkau tidur dalam kekenyangan. Bohong sholatmu. Itu bahasa kerasnya. Makanya kemudian ayat itu bermula, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa penista agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu dia orang yang menghati anak yatim, menelantarkan anak yatim, enggak perhatian kepada anak yatim. Mereka sholat, mereka haji, bohong sholatnya, bohong
swarga kuwon haji ing masuk swarga kuwon. Swarga itu kan tingkat petok ya tak juta. Kan ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan ada hadis mengatakan 8. Tapi menurut hak swarga dengan Nabi kira-kira yang eksekutif, yang ekonomi, atau yang VIP kira-kira? Yang super VIP pastinya swarga dengan Nabi itu. Jauh dengan Nabi, coba diperhatikan. Ini hadisnya Bukhari Muslim itu. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang nanggung anak yatim. Kahatin. Kalau ada sampai fil jannah iswarga. Ada di swarga. Artinya apa? Mungkin yang keturunan. Siapa saya masuk surga kalau nggak bisa kau perhatikan anak dia. Hadisnya ini Bukhari Muslim. Masa kitanya akidah sahih atau tidak? Bagi orang-orang yang percaya kepada Nabi. Halo, nyambung. Ada hadis yang lain banyak. Contoh yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyalina qalbu. Siapa yang mau hati ini dilembutkan, waktu dari hajat tuh hajatnya terkabulkan. Siapa sih terkahajat? Pasti nak jujur aja. Sehatnya ke Nabi, bimbingan langsung dari malaikat. Siapa terkahajat? Siapa hatinya mau tenang, mau lembut? Maka kan Nabi ada jawab melanjutkan akrimil yatim. Mulia anak-anak yatim ada tulisan. Ada. Apa lagi? Setelah ini kita lanjutkan dengan dia. Silakan. Baik, kita lanjutkan beberapa menit untuk menjelang sholat isya. Bahwa kajian rutin pada kali ini adalah kajian rutin secara bulughul maram. Babnya tentang sholat ada waktunya, jadi tidak sembarangan kita sholat.
terakhir apa yang disampaikan Ustaz Samiri adalah sangat mudah untuk ke surga, yakni bisa berdampingan dengan memelihara anak yatim. Terakhir yang disampaikan dari Ustaz. Jadi Rasulullah dengan anak yatim itu sangat dekat, dan itu tiket kita untuk ke surga. Dialog kita tentang sholat. Silakan kalau cuma ada yang mau bertanya, atau kalau tidak ada mungkin penegasan dari Ustaz Samiri. Penjelasan. Penegasan tentang penegasannya. Oh, penegasan. Begini. Ada orang bertanya, Ustaz, cara sholat secara umum sudah dijelaskan. Hanya saja ada beberapa tempat di masjid bagian dejo, tahun ini kantor bagian dejo itu biasanya tinggal abdi donatur banyak merasa berjasa, lalu kemudian pas berbuat imam. Sebenarnya ada nggak penjelasannya di kitab tata cara menjadi imam? Lalu kemudian saya bilang, benih korek kitab hadis Nabi bener, saya bilang. Apa Ustaz? Saya jelaskan. Hadis Nabi-nya begini. Ya ummul qauma aqrauhum. Orang yang dia jelekor sakor ketika imam. Urutan imam itu jadi ya ummul qauma aqrauhum. Sepatot dadi imam ngimamin itu aqrauhum. Sepaling bagus bacana, paling banyak hafalan Qur'an. Terutama imam majriyah pas maca sampai salah nih Fatihah, seamakmum lebih pintar bacanya Budi. Jadi bacaannya sampai salah, misalkan baca alhamdulillah, pola nakro itu imam boleh misalkan makom alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ha mim to itu artinya alhamdulillah tining kilo lillahi kakuna Allah. Kalau sampai salah begitu imamnya, atau kemudian bareng matura pintar amak kering jebak sih tak pintar. Orang jebak yang nggak pintar biasanya hak menjadi k, Pak Haji menjadi Pak Kaji. Jadi macam Al-Fatihah biasanya bacaan Al-Fatihah. Pas macam apa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tining sakit mata lillahi kakuna Allah. Kalau sampai salah makna begitu, maka Cak Cipto sebagai orang yang tahu makhrajul huruf wajib baca boleh. Wajib. Jadi saya tak tahu dari imam, saya tahu ibu Nina lebih pintar belajarnya lebih bagus dari makmum, maka wajib baca boleh. Benih-benih tanggung jawabnya, maka saya lebih suka di belakang rapat, nyaman, tenang, tak usah mikirin hubungan. Coba bayangkan, ini sangat kekebeakan. Pola nak rasa berjasa di donatur yang astagfirullahaladzim. Wa in kanu fil qiraati sawa'an, mun pada banyak tapi beda Pak Tono beda dah itu beda pada bagus bacanya. Apa Zafi pada beda tapi pada bagus bacanya. Wa in kanu fil qiraati, mun bacanya pada oke pada the best. Fa'alamuhum fis sunnah, alim yang paling alim memahami Quran hadis. Wa in kanu fis sunnati sawa'an, mun pada alim pemahamannya bacanya pada the best. Fa'aqdamuhum hijratan, ambil selebih ngade alim atau buat masjid salat berjemaah tak pernah bang ke masjid lebih ngade. Oh, anu tak kayak lebih buruan secekan di masjid, misalkan. Anu Pak Syafi'i lebih awal, mulai lombok, mulai di arah kerja dan model langkah dia. Maka ada.
Wa in kanu fil hijrah tapi mun pada abdi. Dadi orang yang bagus hijrah pada abdi. Wa in kanu fil hijrah sawaan pada fa akbarahum sinnan, ambil saya paling sepo tapi baca dalam orang ya kan aku tuh ya nasain ampun ibu dibaik maka dalam kisah boleh pun sepo itu mudi itu urutan itu mulanya jangan gelo Allah atau sapu keraput ini namun di bawah sini mamin saya mengikuti baik nyaman nyaman tenang kan kau apa dah kumoh benar ketika menit penumpang loh customer is the king, penumpang itu adalah raja. Main kejar raja dalam hadis sebenarnya serius nih dalam main kejar raja itu baca tadi mau imam salah maka imam tak oleh kenjaran makmum maka imam salah makmum tak tahu maka makmum pakun bener maka ini kok raja. Halo jelas ayo Ustaz kata Indonesia iya dia nggak ngerti Bon, ada pertanyaan boleh? Bon sombong saya kira karena memang kebun bak kalau mau disimpulkan dari rumah mencari bulan lapor kesimpulan lagi. Panjenengan nyimpulkan ini bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang sholat isya. Oh, sambil nunggu tanya kita kira. Kalau ada pertanyaan silakan kita ada waktu. Selamat jom. Baik, kalau tidak ada